Israel pasti gak nyangka Iran bisa berhasil merusak salah satu pangkalan militernya dengan menggunakan rudal. Tapi itu bukan seberapa. Soalnya Israel masih punya banyak pangkalan militer lainnya yang tentunya lebih lengkap. Inilah deretan pangkalan militer yang dimiliki oleh Israel. Pertama ada pangkalan udara Ramon yang terletak di gurun Negev. Nama pangkalan ini diambil dari nama kawah erosi besar Maktes Ramon yang berada di selatannya. Pangkalan ini memiliki fasilitas canggih dan mampu menampung berbagai alutsista modern. Ini termasuk hanggar besar untuk jet tempur seperti jet tempur F-16I Sufa dan AH-64 Apache, mendukung operasi pesawat tempur ringan seperti A-4HN Skyhawk dan jet tempur berat seperti F-15I Ram. Juga ada landasan pacu yang panjang dan ruang penyimpanan untuk rudal jarak jauh. Fasilitas tambahan mencakup pusat pemeliharaan pesawat, pusat pelatihan, dan fasilitas pendukung untuk personil militer. Pangkalan udara Ramon ini adalah bagian dari Angkatan Udara Israel atau IOP yang dibangun antara tahun 1979 dan 1982 dengan pendanaan bersama antara pemerintah Israel dan Amerika Serikat. Pembangunannya adalah bagian dari pemindahan Angkatan Udara Israel dari pangkalan-pangkalan di Sinai setelah perjanjian Camp David 1978 yang mengembalikan semenanjung itu ke Mesir. Pangkalan ini memainkan peran vital dalam strategi pertahanan Israel. Lokasinya yang terpencil dan terlindung membuatnya ideal untuk operasi militer yang membutuhkan kerahasiaan dan perlindungan yang tinggi. Pangkalan ini juga menjadi titik strategis dalam misi-misi udara, termasuk serangan terhadap target di luar negeri seperti reaktor nuklir di Suriah pada 2007. Namun pada tanggal 13 April 2024, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran melancarkan serangan besar dengan rudal dan drone ke arah Israel sebagai balasan atas serangan Israel terhadap kedutaan Iran di Damaskus. Pangkalan udara Ramon menjadi salah satu target serangan ini yang menerima 7 rudal. Meskipun juru bicara IDF mengonfirmasi hanya terjadi kerusakan ringan pada pangkalan, namun serangan ini menunjukkan kerentanannya terhadap ancaman eksternal. Sama halnya pangkalan udara Nevatim yang juga terletak di gurun Negev, tepatnya 15 km timur tenggara Beersheba dekat Moshav Nevatim. Pangkalan udara Nevatim juga dikenal sebagai basis Angkatan Udara 28, salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Israel terbesar di Israel. Nevatim memiliki 3 landasan pacu dengan panjang yang berbeda, serta fasilitas canggih untuk mendukung operasi udara. Pangkalan ini dilengkapi hanggar besar, pusat pemeliharaan, simulator penerbangan, dan ruang penyimpanan khusus untuk alutsista, seperti termasuk jet tempur siluman F-35I Adir, berbagai pesawat angkut, pesawat tanker Boeing KC-46A Pegasus, dan pesawat pengintai serta pengawasan elektronik seperti Gulfstream C-550 CAEW ATAM. Pangkalan ini juga memiliki fasilitas khusus untuk Israel Air Force One alias Wing of Zion, sebuah Boeing 767 yang dimodifikasi untuk digunakan oleh Presiden atau Perdana Menteri Israel. Pangkalan ini juga dilengkapi dengan simulator penerbangan canggih untuk melatih pilot dalam situasi pertempuran. Namun, pada April 2024, Nevatim menjadi salah satu target serangan besar oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Sebanyak 15 rudal balistik dan drone bunuh diri dilaporkan menargetkan pangkalan ini sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kedutaan Iran di Damaskus. Meskipun ada klaim bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat, beberapa berhasil mencapai pangkalan, menimbulkan kerusakan yang tidak diungkapkan secara detail. Selanjutnya, ada pangkalan Angkatan Laut Haifa adalah salah satu fasilitas militer terbesar dan paling penting di Israel. Pangkalan ini menampung 2 armada utama yaitu armada kapal rudal Shayetet 3 dan kapal skuadron patroli 914. Fasilitas pangkalan mencakup dermaga, hanggar kapal, pusat komando dan kontrol, serta berbagai infrastruktur pendukung untuk operasi kapal selam dan kapal rudal. Terletak di kota Haifa yang berada di wilayah utara Israel dekat dengan perbatasan Lebanon. Haifa menjadi pelabuhan penting yang menyediakan akses strategis ke Laut Mediterania. Lokasinya yang strategis ini memungkinkan Angkatan Laut Israel untuk memantau dan merespon ancaman dari utara, termasuk dari kelompok militan di Lebanon. Pangkalan ini telah mengalami beberapa modernisasi dan perluasan seiring waktu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan operasionalnya. Pangkalan ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk sistem radar dan deteksi bawah air, pusat komando berteknologi tinggi,
dan fasilitas perawatan untuk kapal-kapal modern. Kapal selam di pangkalan ini bahkan dilengkapi dengan teknologi stealth dan persenjataan modern. Namun pada Februari 2024, pangkalan dan kota Haifa mengalami serangan rudal dari kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Serangan ini terjadi setelah serangkaian pemboman di Safed, Israel Utara. Rudal-rudal yang ditembakkan ke arah Haifa menyebabkan ledakan keras dan menimbulkan kerusakan di kota pelabuhan ini. Serangan di Safed yang terjadi beberapa jam sebelumnya menewaskan seorang tentara Israel dan melukai hampir selusin lainnya. Berikutnya adalah Camp Ariel Sharon yang juga dikenal sebagai kota pangkalan pelatihan, adalah kompleks pangkalan militer terbesar di Israel setelah selesai dibangun. Pangkalan ini akan mencakup area seluas 230.000 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 10.000 anggota baru yang sedang dalam pelatihan. Fasilitas ini di pangkalan meliputi berbagai sekolah pelatihan, area perumahan, pusat komando, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk berbagai keperluan militer. Hal ini membuktikan jika Israel justru seringkali menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng manusia, meskipun mereka mengklaim memiliki tentara yang bermoral dan etis. Padahal, media Israel sering menuduh Hamas sebagai alasan untuk serangan yang menewaskan warga sipil di Gaza. Lokasinya terletak di Israel Selatan dekat kota Yeruham. Lokasinya yang berada di kawasan terpencil di selatan Israel diharapkan dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan banyak lapangan kerja. Markas besar pangkalan ini diresmikan pada November 2014. Dan beberapa sekolah militer mulai pindah ke pangkalan ini sejak 2015. Next ada Camp Filon, terletak di dekat Rospina di dataran tinggi Golan yang mampu menampung kendaraan lapis baja seperti tank dan kendaraan tempur infanteri. Dibangun untuk mendukung mobilisasi cepat Brigade Lapis Baja ke-679. Pangkalan ini berperan strategis dalam memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan untuk Israel. Dengan fasilitas modern termasuk barak, hangar, bengkel, ruang pelatihan dan teknologi canggih seperti sistem komunikasi terintegrasi dan pusat pelatihan berbasis simulasi, Camp Filon memastikan respon cepat terhadap ancaman. Meski pernah mengalami ancaman dari kelompok militan seperti Hizbullah, keberadaan sistem pertahanan yang kuat dan unit lapis baja yang tangguh telah meminimalkan dampak serangan, menjadikan Camp Filon pusat logistik dan operasional penting bagi stabilitas dan keamanan wilayah. Beralih ke Camp 1391 yang merupakan fasilitas penjara pasukan pertahanan Israel di Israel Utara, digunakan untuk menahan tahanan beresiko tinggi dan dioperasikan oleh unit 504 dan Korps Intelijen IDF. Terletak di Benteng Tegart di antara Kibbutz Barkai dan Ma'anit, fasilitas ini dikenal sebagai Guantanamo Israel karena kerahasiaannya dan kondisi penahanannya yang kontroversial. Camp ini berfungsi sebagai pusat interogasi dan penahanan tanpa akses dari Palang Merah atau organisasi independen lainnya. Dan para tahanan sering tidak mengetahui lokasi mereka atau diberi akses terbatas kepada keluarga dan pengacara. Sejak penemuannya pada tahun 2003, camp ini mendapat banyak kritis atas dugaan penyiksaan dan penganiayaan yang memicu protes dari organisasi hak asasi manusia dan pengawasan internasional. Pada tahun 2006, pejabat Israel mengklaim bahwa camp tersebut tidak lagi digunakan untuk menahan atau menginterogasi tahanan. Meskipun beberapa petisi untuk penyelidikan lebih lanjut telah ditolak oleh Mahkamah Agung Israel. Nah, yang terakhir ada markas besar yang terletak di pangkalan Yitzhak Rabin di Tel Aviv yang dikenal sebagai Hakiria. Didirikan pada 1948, pangkalan ini merupakan salah satu yang pertama dan tetap menjadi markas IDF yang mencakup fasilitas penting untuk markas admin Angkatan Udara Israel, markas besar Angkatan Laut Israel, dan pusat komando bawah tanah IDF. Selain itu, pangkalan ini juga menjadi lokasi Kementerian Pertahanan Israel dan kantor sementara Perdana Menteri di Tel Aviv. Kiria terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utara untuk pangkalan militer dan bagian selatan merupakan kawasan bisnis. Fasilitas militer utama di Kiria meliputi Menara Matkal dan Menara Marganit, yang menjadi pusat komando staf umum IDF. Sejak tahun 2008, area ini mengalami pembangunan yang pesat, termasuk Menara Kiria. Rencana masa depan mencakup evakuasi bagian utara untuk pengembangan Light Rail Tel Aviv dan pembangunan 5 menara baru, termasuk struktur untuk Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Laut,
Selain itu, Komando Pusat Israel memiliki 25 pangkalan lainnya yang tersebar di berbagai lokasi strategis.